Ini jarang diawasi secara langsung dan kita kadang-kadang nggak sadar tiba-tiba udah bebas aja. Dengan pengurangan hukuman, bahwa saat lu punya duit, lu punya kuasa. saya melihat bahwa ada sesuatu yang belum terungkap di sini. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Entah ini kebetulan atau tidak, 8 Agustus 2023 adalah hari diskon untuk Shopee PPP. Dan seperti sebuah meme yang saya kemarin juga katakan, ada foto Ferdy Sambo dan istrinya, Bu Putri Chandrawati, yang terus kemudian diparodikan sebagai korting atau diskon di 88 dengan dikuranginya tidak hanya harga-harga barang yang kalian inginkan, tapi juga hukuman pidana dari apa yang mereka berdua ini lakukan. Bahkan tidak hanya itu. Dari interview yang saya lihat kepada Bang Hotman Paris Hutapea ini, ada sebuah fakta yang sangat menakutkan, di mana ternyata jaksa penuntut umum ini tidak akan mungkin bisa PK atau peninjauan kembali lagi. Tapi kebalikannya, Ferdy Sambo dan kawan-kawannya ini sangat memungkinkan untuk mengajukan PK. Apa yang akan terjadi? Betulkah PK itu akan ada dan akankah hukumannya menjadi angka? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Hal yang tadi saya katakan, ini nggak kaleng-kaleng dikatakan langsung oleh Pak Mahfud MD. Beliau yang doktor hukum ini mengatakan, profesor ya mungkin ya, karena beliau juga menekuni apa yang sekarang ini lakukan, bahwa keputusan ini sudah final, sehingga jaksa tidak akan bisa mengajukan PK atau peninjauan kembali. Dan meskipun beliau juga menyampaikan bahwa tidak akan ada remisi dari hukuman ini, tapi ada sebuah hal yang belum disebutkan oleh beliau, yaitu sebuah kenyataan yang disampaikan oleh Bang Hotman Paris Hutapea, di mana Ferdy Sambo dan kawan-kawan ini masih berhak untuk mengajukan peninjauan kembali atas kasusnya. Dan PK ini tentu saja harus menghadirkan novum atau bukti yang baru, tapi ada satu hal yang belum diketahui, bahwa putusan PK ini tidak akan mungkin lebih tinggi. Sama pun juga akan sulit. Jadi pasti jika diajukan PK, keputusannya akan jauh lebih rendah dibandingkan apa yang ada sekarang. Yang terjadi adalah sekarang Ferdy Sambo ini dihukum dengan seumur hidup. Maka jelas kemungkinannya besar untuk ini berubah menjadi angka. Dan angka yang paling mungkin, sangat mungkin ini menjadi 20 tahun. Dan jika hal itu terjadi saat 20 tahun, maka hal-hal yang bersifat grasi, pengurangan, ini bukankah mungkin akan terjadi? Coba kalian semua yang menekuni atau berlatar belakang hukum, silahkan tulis komentar kalian di bawah sini. Yang mana celah ini bisa dimasuki di tempat itu tadi. Dan jika hal itu terjadi, apa yang akan dirasakan oleh keluarga Brigadir Joshua dan masyarakat Indonesia yang selalu mengikuti kasus ini? Belum lagi adanya sebuah fakta di mana KUHP yang baru jika nanti disahkan, maka sangat mungkin kan dengan kelakuan yang baik, pengurangan hukuman itu akan bisa dilakukan. Walaupun ini sebenarnya untuk terpidana seumur hidup dan setelah 15 tahun menjalani masa hukuman ya. Tapi kita tahu bahwa hal-hal tersebut ini jarang diawasi secara langsung dan kita kadang-kadang nggak sadar tiba-tiba udah bebas aja. Dengan pengurangan hukuman dan kelakuan baik yang kita tidak tahu itu apa. Bang Hotman di kesempatan yang lain seakan-akan menyindir dengan menanam bayam dan terus kemudian dikurangi masa hukumannya. Betulkah itu? Dan Bang Hotman sekali lagi menyampaikan bahwa berdasarkan KUHP yang memang ada, keputusan dari PK ini jika itu diajukan pasti harus lebih rendah. Dan ini semakin membuat masyarakat yang mengikuti ini bertanya-tanya, di mana letak keadilan? Apakah memang harus seperti ini? Dan betulkah yang dikatakan Bayam Sore, Bahwa saat lu punya duit, lu punya kuasa. memang benar-benar ada di negara Wakanda ini? Jika memang hal itu terjadi, sangat disayangkan dan tidak akan mungkin bisa disangkal kalau ternyata netizen yang budiman ini beranggapan dan menduga bahwa ada invisible hands yang tampaknya melindungi Ferdy Sambo dan kawanannya ini. Memang betul Bang Hotman mengatakan bisa saja karena jasa-jasanya, karena pangkatnya yang sudah tinggi dan beliau juga termasuk salah satu yang menangani terjadinya teroris bom Tamrin waktu itu. Tapi apakah hal ini terus kemudian menjadikan sebuah pertimbangan untuk bisa mengurangi kejahatan yang dituduhkan? Ingat, beliau tidak hanya pembunuhan berencana, tetapi juga menghilangkan barang bukti. Coba kalian semua yang mengerti hukum, komentar di bawah sini. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Dan kita melihat bahwa video-video yang menceritakan hal ini
Seakan-akan itu berkurang kecepatannya dibandingkan 5 bulan yang lalu. Masyarakat ini seakan-akan sudah hilang selera. Mereka kayak sudah hilang harapan dengan apa yang terjadi, seperti ya sudahlah, mau bagaimana lagi. Dan mereka menganggap bahwa ya sudah, ini mungkin yang terjadi dan memang harus terjadi. Dan ya kembali lagi, dugaan-dugaan invisible hands dan juga kekuasaan yang bermain di sini. Ini sesuatu yang sangat disayangkan. Memang terjadi dan beredar di antara masyarakat di tingkat bawah. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Bahkan banyak yang mulai menyamakan ini dengan kasus Subang, yang memang seakan-akan tiba-tiba menjadi senyap dan orang melupakan begitu saja. Bahkan kita juga ingin bertanya-tanya, apa nasib Doni Salmanan? Apa nasib Indra Kents? Betulkah mereka masih di penjara? Dan jika memang iya, apakah memang semua kerugian dari masyarakat yang dirugikan ini sudah dikembalikan? Apakah mereka benar-benar dimiskinkan? Ini tetap menjadi sebuah misteri yang kalau netizen tidak bergerak, maka ini akan terus begini sepanjang waktu nanti. Saya melihat bahwa ada sesuatu yang belum terungkap di sini, dan ada banyak hal yang ternyata netizen ini salah melihat. Ada sebuah dugaan juga bahwa pasal yang dikenakan ini seharusnya tidak menggunakan pasal yang saat ini dikenakan. Harusnya bisa dipergunakan cara dan strategi yang lain untuk menjerat yang bersangkutan agar bisa menjalani hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya. Maka ini semua akan tetap menjadi misteri, kecuali kita netizen terus mengamati. Jika seperti ini, maka orang-orang yang memang memiliki pengaruh, hal-hal yang mungkin bisa dimainkan di sini kepada oknum-oknum yang bisa saja ada atau diduga ada, ini semakin menegaskan bahwa orang-orang ini tidak akan bisa dibidik dengan hukum. Selalu ada cara untuk lolos dari sini. Kita tahu bahwa karma itu memang ada, tetapi apakah harus menunggu karma hingga mungkin saja yang bersangkutan atau siapapun melakukan hal yang dituduhkan dan dipidana ini tadi bisa saja melakukan hal-hal yang pernah dia lakukan pada orang yang lainnya? Apakah hakim saat memutuskan juga mempertimbangkan hal ini? Maka sebelum ini berakhir dengan senyap dan cepat, awasilah, ikutilah, dan sampaikan keberatan kalian. Ini bukan hanya perkara satu nyawa yang harus diretribusi secara adil, tetapi juga tentang tegaknya keadilan dan peradilan di Bumi Pertiwi ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.